sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahalli ala hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumun. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al-asatidzah, al-hujjaj yang saya hormati, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan yang lalu di surah Yasin ayat 53, mulai dari 52 sampai 53, Allah menyebutkan bahwasannya orang-orang dalam kubur itu dibangkitkan pada saat sangkakala yang kedua. Antara sangkakala pertama dengan sangkakala kedua, nafkhah wahidah, dan dengan nafkhah tsaniyah, tiupan pertama dengan tiupan yang kedua itu jaraknya 40 tahun. Ditiuplah itu sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Ketika ditiup maka seluruhnya itu bangun. Orang-orang yang dalam kubur sebagian ini ada yang kaget, bangun kaget, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka kemudian heran, kaget, dan juga aduh ngapain dibangunin. Orang lagi enak-enak, lagi pules-pulesnya tidur, kok dibangunin, disuruh kumpul di satu padang yang namanya padang mahsyar, dimintai pertanggungjawaban. Kalau lagi enak-enak tidur, kita disuruh kumpul. Kumpulnya bukan pengen dibagi duit, tapi dimintain pertanggungjawaban. Kira-kira enak apa kagak tuh Pak? Ini tuh dalam kubur nih semuanya disuruh bangun dan harus, mau tidak mau itu harus kumpul. Disebutkan di ayat yang ke-53 itu, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Cuma dengan satu tiupan saja maka semuanya bangun dan dipaksa harus kumpul.
Muhdorun itu dihadirkan. Ini kalau dalam bahasa Arab punya arti dipaksa kumpul, dipaksa hadir. Mau nggak mau itu langsung bangun dan harus kumpul di sana. Dalam tubuh kita atau dalam badan kita jasmani itu ada gerakan yang memang gerakan sifatnya itu ikhtiyari, gerakan yang sifatnya itu bisa kita upayakan sendiri, seperti gerak tangan kita, ya gerak tangan kita waktu mau minum, gerak kaki kita waktu pengen ke masjid, namanya ikhtiyari. Upaya kita, kasab kita itu bisa kita upayakan di situ. Pusat kontrolnya ada di otak. Tapi ada gerakan yang bukan gerak ikhtiari. Ini gerakan yang memang harus mau nggak mau kita nggak bisa ngelawan. Contoh kayak orang misalnya, misalnya orang tremor. Orang tremor tahu Pak ya? Jadi kalau megang ini begitu tuh. Nah, itu bukan pengennya dia tuh. Bukan pengennya dia, itu adalah pengennya. Ya bukan pengennya dia, pokoknya terpaksa dia begitu. Nggak bisa ngelawan, nggak bisa suruh diem aja nggak bisa. Muhdorun juga demikian. Muhdorun ini dihadirkan nanti, ini bukan kepengennya orang yang dalam kubur, tapi memang udah langsung bangkit, bangun dan harus kumpul di sebuah padang yang namanya padang mahsyar, dimintai pertanggungjawaban hanya dengan sekali tiupan. Ingka natsilla sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdorun. Semuanya dihadirkan, semuanya dipaksa untuk kumpul. Tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Pada saat itu sebelum malaikat Israfil meniup sangkakalanya, malaikat Israfil itu berseru, ayyatuhal idhamun nakhirah wal awsalul muta'alliqah mutaqatti'ah wal idhamul mutafarriqah wasyu'urul mutamazziqah innallaha ya'murukunna an tajtami'na li faslil qada. Malaikat Israfil sebelum niup trompet itu ada seruannya Pak. Sebelum niup trompet orang pada mati semua, sepi waktu itu, cuma ada malaikat Israfil doang. Ya sama Allah, pasti Allah kan hayyun la yamut. Allah memang nggak mati, nggak tersentuh dengan kematian. Malaikat Israfil yang dibangunkan pertama kali, sepi, nggak ada orang. Malaikat Israfil itu berseru, tulang belulang yang sudah terpencar, wahai tubuh-tubuh yang sudah tercobak-cabik, wahai anggota-anggota yang sudah entah kemana terpisah-pisah, innallaha ya'murukunna an tajtami'na. Allah perintah kalian untuk kumpul jadi satu lagi. Tiup dah, bangun gitu Pak. Ada yang tangannya itu ada di Amerika, kakinya ada di Indonesia, kumpul jadi satu. Ada yang terpisah-pisah, matinya dimakan sama ikan hiu misalnya, tetap kumpul jadi satu. Itu kuasanya Allah, kudrahnya Allah. Ini pernah terjadi juga ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya Allah menunjukkan bukti bahwa Allah menghidupkan yang mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, coba perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim disuruh motong ayam 3, disuruh motong bangsa burung dah pokoknya, seperti unggas 3. Ada ayam jago, kemudian ada burung, dan satu lagi ada gagak. Dikumpulkan itu 3, dipotong semuanya, badannya ini dihancurin, badannya ini dimutilasi. Nah, dipisahkan, yang satu di gunung sana, yang satu di gunung sini, yang satu di gunung sebelah sananya lagi. Nah, kemudian panggil Ibrahim, gagak itu yang udah pisah dengan palanya, tubuhnya juga udah nggak tahu kemana, dicampur sama Nabi Ibrahim, kumpul lagi jadi satu. Itu kudrohnya Allah, kuasanya Allah. Jamaah rahimakumullah, yang seperti ini, kejadian-kejadian yang sifatnya khariqul adah, khariq lil adah, kejadian-kejadian yang sifatnya di luar nalar, itu bukan mustahil. Itu adalah sesuatu yang akal kita hanya asing aja, gharib istilahnya. Akal kita hanya merasa asing saja, enggak mustahil. Itu hanya asing karena kita jarang-jarang ketemu yang begitu. Akal kita ini biasanya bekerja untuk sesuatu yang sifatnya kebiasaan atau adat kebiasaan. Air kebiasaannya ya basah, api kebiasaannya membakar.
Tapi bisa keluar dari kebiasaan. Boleh jadi api itu tidak membakar, kayak api yang buat membakar Nabi Ibrahim. Apakah itu mustahil? Enggak mustahil. Itu namanya bukan mustahil, itu namanya di luar kebiasaan. Namanya tetap itu sebuah kemungkinan, cuma kemungkinan yang di luar kebiasaan. Karena ada kemungkinan yang biasa kita lihat, api membakar, air membasahi, apalagi itu. Misalnya yang biasa ya, api membakar, air membasahi, manusia capek, manusia mati, itu kan semua adalah sesuatu yang sifatnya biasa. Yang di luar kebiasaan bisa, boleh jadi ada orang kena bacok, dia nggak ngapa-ngapa, boleh jadi seperti itu. Itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi di luar kebiasaan, gitu aja. Di luar kebiasaan tetap sesuatu yang mungkin. Kemungkinan dalam akidah ilmu tauhid itu sesuatu yang sifatnya mungkin, sesuatu yang sifatnya masih boleh terjadi. Ini ada yang di dalam kebiasaan, namanya hal-hal yang biasa. Ada yang di luar kebiasaan. Yang di luar kebiasaan ini masih di bawah kuasanya Allah. Seperti menghidupkan orang mati, seperti menundukkan api agar tidak membakar kekasihnya. Ini tetap sesuatu yang sifatnya mungkin. Hanya saja akal kita asing, gitu aja. Tetap yang itu namanya mungkin, bukan mustahil. Sering saya contohkan yang mustahil itu biasanya yang mustahil bukan yang kayak begitu, bukan mujizat. Mujizat itu semua suatu mungkin, bukan yang mustahil. Yang mustahil itu adalah akal kita nggak nerima. Di antara yang mustahil itu sebagian lebih besar dibanding keseluruhan. Sebagian lebih besar dibanding keseluruhan. Coba akal kita nerima nggak Pak? Sebagian lebih besar dibanding keseluruhan. Akal kita nerima apa nggak tuh? Pak, pada diem aja. Sebagian lebih besar dibanding keseluruhan. Akal kita nerima nggak tuh? Sebagian lebih besar dibanding keseluruhan. Terima apa nggak akal kita? Nggak nerima. Itu yang namanya mustahil. Lagi misalnya, saya mau naik ke bawah, akal kita nerima nggak tuh? Kagak nerima. Gua mau turun ke atas. Nerima nggak akal kita? Itu yang namanya mustahil. Nggak bakal ada yang namanya turun ke atas, nggak ada. Bukan Allah yang nggak mampu, bukan, tapi itu emang nggak bakal ada. Yang namanya nggak ada itu mustahil. Mustahil itu nggak ada. Turun ke atas, naik ke bawah itu mustahil. Anak lahir duluin bapaknya, ada nggak Pak? Mustahil. Nah, mujizat itu masih dalam ranah yang mungkin semua. Yang mustahil itu tadi, sebagian lebih besar dibanding keseluruhan, mustahil. Turun ke atas, mustahil. Naik ke bawah, mustahil. Anak lahir duluin bapaknya, mustahil. Tapi mujizat termasuk hari kebangkitan yang diceritakan dalam Al-Quran itu sesuatu yang mungkin, sangat mungkin dan sangat mudah di bawah kudrah, di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang menceritakan tentang kebangkitan, bagaimana Allah membangkitkan jasad yang sudah terpisah-pisah, kulit yang sudah terpencar-pencar, ini Allah kumpulkan. Itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Itu bukan yang mustahil, gampang kalau Allah pengen. Hanya dengan satu tiupan, in kanat la sayhata wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun, kumpul semuanya. Karena itu bukan sesuatu yang mustahil, itu sesuatu yang mungkin dan sangat mudah. Segala yang mungkin itu sangat mudah untuk Allah mewujudkannya. Kita diajarkan dalam Al-Quran, diajarkan dari Al-Quran untuk iman kepada hal-hal yang mungkin semuanya. Hal yang mungkin, apalagi terhadap hal yang wajib. Yang wajib ya wajib kita imani, yang mungkin wajib kita imani, seperti mukjizat, kebangkitan, itu semua yang mungkin. Orang-orang Arab itu kalau dibilangin tentang Arab Quraisy, ya Arab kafir yang dulu, orang-orang Quraisy, ketika dibilangin atau dinasihati tentang hari kebangkitan, mereka sebagian itu pasti bantah. Mana mungkin, Muhammad, mana mungkin ini tulang yang sudah kering begini, yang sudah patah begini, ini bisa dihidupkan lagi oleh Tuhan.
Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Itu sebagian orang Arab namanya Al-As bin Wa'il. Dia bilang may yuhyil idhama wa hiya ramim. Begini mat nih Tuhan, dia bawa tulang, saudara. Dia bawa tulang, dianterin ke Nabi Muhammad. Dia bilang, Mat Muhammad, ini yang kayak begini nih dipatahin depan Nabi Muhammad. Patahin, ini yang kayak begini bisa dibangkitin lagi sama Tuhan ente katanya. Suwe kan ya, songong maksudnya gitu. Bahwa yang ini itu mau ya Romim. Maka Nabi Muhammad kul yuhyihal ladzi man yuhyini dhamma wa yurmin qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Katakan Muhammad akan dihidupkan lagi oleh Allah, zat yang menciptakannya pertama kali. Ya orang yang dulu aja asalnya nggak ada Allah bisa, apalagi sekarang udah ada bekasnya, apalagi sekarang udah ada bahan-bahannya. Kita susahan bikin rumah cuma dari tanah doang, modal tanah doang, atau renov. Susahan mana Pak? Ngerenov sama bikin dari awal, susahan mana kira-kira? Susahan renov, susahan bikin dari awal? Susahan dari awal, modalnya maksudnya. Modalnya tanahnya belum punya, belum beli juga. Begitu bangunnya. Nah kalau renov kan dipoles sana sini, nyicil kan bisa. Lebih mudah itu karena bahan bakunya udah ada. Demikian juga kudrahnya Allah, orang udah ada bekasnya, tinggal dihidupkan aja, itu sangat mudah. Dulu aja yang belum ada apa-apa Allah kuasa, apalagi yang sudah ada bahan-bahannya, itu sangat mudah. Kita diajarkan dalam Al-Quran untuk mengimani hal-hal mungkin, hal-hal yang sifatnya minal mumkinat, hal-hal yang sifatnya dari minal jaizat. Kadang-kadang disebutkan jaiz dari hal-hal yang sifatnya di luar nalar, tapi itu masih dalam kadar kemungkinan, kita wajib mengimaninya. Kalau yang mustahil emang nggak boleh iman. Orang mustahil emang nggak ada. Ya tadi yang saya bilang, naik ke bawah kan nggak ada, turun ke atas oleh apa? Nggak ada yang kayak begitu, nggak usah diimanin, nggak bisa. Nah dalam ayat ini, di ayat ke-54 sekarang ditegaskan oleh Allah bahwa pada hari ini hari kebangkitan, di mana semua orang-orang yang sudah mati, orang-orang dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, ini semua dibangkitkan dan dikumpulkan. Maka ditegaskan di sini bahwa ini adalah hari pembalasan, di mana tidak ada yang teraniaya atau tidak ada yang terzolimi dalam keadilan Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَالْيَوْمَ, maka pada hari ini, لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, tidak akan terzolimi seseorang syai'an sedikit pun, وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, ay وَلَا تُجْزَوْنَ جَزَاءَ مَا كُنْتُمْ إِلَّا جَزَاءَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Mereka tidak akan diberikan balasan kecuali balasan apa-apa yang mereka dulu pernah perbuat, yang mereka dulu pernah lakukan. Ada yang berseru ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar itu, diserukan fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini hari semuanya akan diadili dan tidak akan ada yang dizolimi. Hari ini keadilan akan ditegakkan dan tidak akan ada yang dirugikan. Semua di sini akan benar-benar ditegakkan dan tidak ada yang akan dirugikan. Kalau ada yang dirugikan, pasti oleh Allah nanti akan dikembalikan barang-barang yang merasa dirugikan. Maka nanti saat perhitungan di hari mahsyar itu, saat perhitungan yaumul hisab, ada seorang hamba yang datang kepada Allah. Dia membawa pahala sholatnya, bawa pahala puasanya, bawa pahala sedekahnya, bawa pahala ngajinya juga kali ya, kalau dia ngaji dibawa semua. Lama-lama habis itu. Kenapa itu pahalanya habis? Karena untuk bayar ada orang hak-hak manusia atau hak saudaranya yang ketika di dunia ini dia belum sempat minta maaf dan saudaranya belum terima. Begitu pengen masuk surga, ini diambil-ambilin amalnya. Ya Allah, saya pernah digampar sama orang itu.
Udah ambil pahala sholat satu, ya ambil. Ya Allah, saya pernah diledekin sama orang, saya nggak terima di depan orang banyak, diambil pahala puasanya. Terus sampai habis, pilot bangkrut. Kalau kata istilah banknya namanya pilot, udah sampai minus. Yang tadinya plus minus. Ini yang disebut dengan muflis. Orang-orang yang bangkrut karena amalnya ini diambil untuk bayar atau untuk menambal kesalahan-kesalahan yang sifatnya hak Adam yang belum dia tunaikan. Kalau hakullah, kita dosa kepada Allah, bisa kita istighfar, taubat. Tapi kalau hak Adam nggak bisa, harus minta maaf. Yang penting kita udah minta maaf. Kita ada keinginan atau itikad baik untuk minta maaf, untuk berdamai, itu yang penting. Nah kalau dia nggak terima, nanti urusannya dia sama Allah dah. Yang penting minta maaf kalau urusan kesalahan manusia. Maka hari kiamat itu hadirin, secara akal kita belajar secara akal lagi, karena tauhid itu harus secara akal, saudara. Kalau syariat, ilmu-ilmu ibadah tentang sholat, boleh kita taklid, emang ngikut aja. Kalau ilmu yang namanya syariat atau fikih, sholat subuh dari Nabi 2 rakaat aja udah begitu. Dari Nabi ruku dalam 1 rakaat berapa kali, Pak? Pak, 1 rakaat ruku berapa kali? 1. Sujudnya? Sujud 1 rakaat. 2 sujud. Itu dari dulu Nabi ngajar begitu. Waktu ditanya apa bang sholat begitu, ikutin Nabi saya. Ya udah ikutin Nabi aja, namanya ibadah, emang taklid kalau ibadah. Ukuran zakat ya 1 sok atau sekarang 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Dari dulu Nabi seperti itu. Itu namanya ibadah, ya taklid, ngikutin. Kalau ibadah memang taklid, kita ngikutin. Tapi kalau akidah nggak boleh kita ikut-ikutan. Kalau kita akidah, keyakinan kita cuma ikut-ikutan doang, diterima keyakinan kita. Cuma kita kena dosa. Dosanya, keyakinan kita diterima, cuma kita kena dosanya karena kita nggak menggunakan akal yang sudah Allah karuniakan pada kita untuk berpikir. Namanya kita ingkar kepada nikmat akal. Orang-orang yang ditanya, yakin bang kalau akhirat itu ada, yakin nanti, yakin, apa buktinya? Kata Ustadz, saya mah ngaji di Al-Abrar begitu, buktinya apa? Ya kata Ustadz begitu, semua ngikut aja. Maka dia nggak gunain akalnya. Dosanya dosa nggak gunakan akal aja. Tapi imannya diterima nggak? Terima. Walaupun ikut-ikutan, imannya diterima, akidahnya itu diterima. Cuma karena dosa tidak menggunakan akalnya. Apa bukti kalau hari kebangkitan yang di sini disebutkan, diceritakan dalam surah Yasin itu ada? Akal kita itu memang harus memastikan, akal kita itu memang harus menentukan atau memastikan bahwa yang namanya kebangkitan itu ada, yang namanya kehidupan setelah dunia itu memang ada. Kalau kita renungkan, tafakur, iya dunia, orang yang kaya terus, yang miskin terus, atau kadang-kadang ada yang miskin nanti di penghabisannya ujungnya dia kaya, yang begitu enak tuh. Tapi ada yang miskin dari kecil, ya emang udah urat miskin, sampai mati masih miskin aja. Ada yang begitu di dunia, udah miskin terzolimi terus lagi, kalah mulu sama orang, kalah mulu. Maka di sini akal kita berpikir, kalau begitu harus ada kehidupan lain, di mana di sana keadilan ditegakkan. Kalau tidak seperti itu, maka orang yang zolim atau orang yang berbuat aniaya di dunia selamanya dia berbuat zolim, jaya terus, kelihatannya kuat terus, gagah terus, kerjaannya zolim orang, maka Tuhan tidak adil. Kalau hanya ada kehidupan ini saja, berarti akal kita memastikan bahwa kehidupan akhirat harus ada. Untuk apa? Untuk mengejawantahkan atau untuk mewujudkan sifat adilnya Allah. Sifat adilnya Allah itu tidak terbatas hanya di dunia saja, tapi bisa Allah tegakkan nanti di akhirat.
Akal kita menyimpulkan bahwa akhirat itu harus ada karena Allah punya sifat adil. Kita melihat dengan mata kepala dan kita menyimpulkan dengan akal kita bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Kehidupan di dunia ini penuh dengan kekacauan. Pasti ada kehidupan lain di mana Allah yang maha adil menegakkan keadilannya, di mana Allah yang maha mengatur segala urusannya teratur dan dengan tatanan yang paling baik. Harus ada kehidupan itu. Akal memastikan bahwa kehidupan setelah ini harus ada. Nah, kemudian Al-Quran mengabarkan memang ada namanya kehidupan akhirat, namanya yaumul hisab. Dijelaskan atau oleh Al-Quran dikonfirmasi oleh Al-Quran bahwa betul yang disaksikan oleh akal, yang disimpulkan oleh akal bahwa harus ada kehidupan setelah ini, kemudian dikonfirmasi oleh Al-Quran betul memang ada. Jadi dari sini saudara bisa kita tarik kesimpulan bahwa bagian-bagian dari agama itu ada yang memang tidak bisa kita rasionalisasikan, ada yang tidak bisa kita pakein akal. Ada kayak sholat subuh 2 rakaat, udah 2 rakaat aja, nggak usah dipikir-pikir, nggak usah dirasionalisasikan, dinalar-nalar nggak usah. Zakat ya 2,5% yang udah begitu, nggak usah dinalar. Tapi kalau bagian akidah bisa dinalar, dan kita wajib belajar akidah untuk wujud syukur kita diberikan akal. Akidah itu penting. Pernah saya sampaikan pengajian yang paling penting itu pertama adalah kajian fikih untuk nuntun ibadah kita. Sholat kita, sebelum sholat ya wudhu dulu, ya wudhu. Kemudian sebelum wudhu atau sebelum sholat juga harus menutup aurat dulu. Nutup aurat juga harus pakaian kita bersih. Berarti sebelum itu harus tahu dulu mana pakaian yang najis, mana yang suci. Harus tahu dulu mana air yang bisa mensucikan, mana air yang mustakmal dan air najis. Tuh fikih urutannya begitu. Ini yang pertama. Yang kedua baru ilmu akidah atau ilmu tauhid. Dalam Al-Quran semua itu ada. Dalam tafsir semua itu ilmu tentang fikih, kemudian tentang akidah ada. Hanya saja bahasannya mungkin dalam Al-Quran tidak detail. Yang detail itu kalau sudah bentuk fun atau sudah bentuk satu cabang ilmu yang diambil dari Al-Quran, sudah jadi fikih maka detail. Sudah jadi akidah atau ilmu tauhid maka sifatnya detail. Keyakinan-keyakinan, keimanan-keimanan tentang hari akhir, tentang mujizat dan lain sebagainya, ini adalah ranahnya ilmu akidah atau ilmu tauhid, dan kita wajib menggunakan akal. Tapi kalau ibadah jangan diakal-akalin. Ibadah mengikut aja udah, taklid aja udah. Puasa Ramadan, kenapa puasa kok harus dari subuh sampai maghrib? Ikut Nabi gitu aja. Saya pengen ubah Ustaz dari maghrib sampai subuh aja. Lah kebagian panas dong lo, puasanya dari subuh sampai maghrib. Gak bisa, ikut Nabi. Kalau ibadah ikut Nabi, akidah kita ikut Nabi, dan kita pakai juga akal kita. Akal kita memastikan bahwa kehidupan akhirat wajib ada. Sebab Allah punya sifat adil, di mana nanti di akhirat itu orang-orang yang zalim akan diadili. Di mana di akhirat itu nanti la tudlamu nafsun syai'an wa lahum la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Nanti di akhirat itu tidak ada satupun yang teraniaya atau terzolimi, pasti mereka akan dibalas sesuai dengan amal yang sudah mereka lakukan. Yang baik amalnya, ngajinya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin, kayak kita begini nih. Amin. Yang begini nanti balasannya ya seperti itu. Balasannya adalah kebaikan-kebaikan. Begitu juga yang amalnya buruk, balasannya adalah keburukan. Amal buruk balasannya tentu keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang baik ya baik akan dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang buruk dia akan lihat buruk juga. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
nanti balasan-balasan di sana sesuai dengan apa yang pernah kita perbuat. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Sebuah kebiasaan atau adat dalam Al-Quran setelah Allah menyebutkan keadaan orang-orang kafir yang ketika dibangunkan dari kubur ini merasa gusar, merasa galau, merasa takut karena harus dikumpulkan untuk pengadilan. Kemudian mereka dipaksa untuk kumpul, tidak dengan senang hati tapi terpaksa. Ini adalah keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang yang di dunianya ini zalim, karena di akhirat akan ditegakkan keadilan mereka takut. Nah, kebiasaan dalam Al-Quran setelah Allah menyebutkan keadaan orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar pada Allah dan Rasulnya, maka biasanya Allah menyebutkan keadaan orang-orang mukmin, orang yang menerima nikmat Allah di akhirat. Kalau kita perhatikan itu seperti itu Pak, banyak. Misalnya di surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangan amalnya itu baik, maka dia dalam kehidupan yang baik juga, kehidupan yang menyenangkan. Nah, setelah itu Allah sebutkan yang amal kebaikannya dikit. Wa amma man khaffat mawazinuhu, begitu. Setelah Allah menyebutkan orang kafir, biasanya orang mukmin. Atau sebaliknya, setelah orang mukmin orang kafir. Yang tadi juga begitu ayat yang tadi. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Adat atau kebiasaan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan perbandingan. Setelah dalam ayat 53 Allah menyebutkan 53-54 Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir, maka di ayat 55 ini Allah menyebutkan keadaan orang-orang mukmin, yaitu para penghuni surga. Inna ashabal jannati, sesungguhnya penghuni surga al-yauma pada hari ini fi syughlin boleh dua, bisukunil ghaini wa dhammiha amma fihi ahlun nar mimma yataladdad wa dhammiha. Jadi boleh kita baca inna ashabal jannatil yauma fi syughlin fakihun, itu yang biasa. Boleh kita baca inna ashabal jannatil yauma fi syughlin fakihun, boleh ghainnya boleh sukun, boleh dhammah. Mereka dalam kesibukan amma fihi ahlun nar, jauh dari apa, dari keadaan yang di dalamnya itu penghuni neraka. Maksudnya kesibukan dari apa yang menimpa penghuni neraka. Itu berarti orang di surga, kalau di surga biasanya lupa sama penghuni neraka, karena fi syughlin amma fihi ahlun nar. Dia jauh dari mengenang atau mengingat-ingat temannya yang ada di neraka. Ya orang udah enak, kayak kita udah tinggal di tempat enak, udah benar-benar dipenuhin semuanya, kemudian suruh ingat teman kita dulu yang emang jahat sama kita, teman kita dulu yang waktu kita ajak, kita nasihatin gak mau. Kira-kira itu keadaan enak kita itu bisa nggak untuk mengingat dia? Saya rasa nggak bisa, nggak bakal bisa. Orang kita lagi enak suruh ingat temen yang dulu jahat sama kita atau yang dulu nggak nurut sama nasihat kita. Begitu juga penghuni surga, ketika di dalam surga ini sudah menikmati pemberian-pemberian Allah, maka jauh dari mengingat penghuni neraka. Mimma yataladdaduna bihi, yaitu dari sesuatu di mana mereka mendapatkan nikmat atau enak-enakan bihi dengannya. Kaftidadil abkari, seperti merobek biker. Biker itu keperawanan. La syugla yat'abuna bihim, bukan sebuah kesibukan, yat'abuna fihi, mereka lelah di dalamnya. Li'annal jannata la nasaba fiha, karena yang namanya surga itu tidak ada rasa lelah. Fakihuna, mereka naimun, maksudnya mereka menerima nikmat. Gambaran di ayat 55 ini Allah menggambarkan, Allah menyebutkan bahwa penghuni surga pada hari ini, pada hari kebangkitan ini,
dalam kesibukan sama sekali tidak ingat penghuni neraka. Kenapa? Saking enaknya di sana Allah berikan nikmat-nikmat, Allah berikan pemberian-pemberian yang disebutkan oleh Imam Jalalain tafsirnya kaftidatil abkar la syugla. Kaftidatil abkar. Abkar itu keperawanan. Karena memang setiap ahli surga nanti di sana dapat pasangan. Pasangannya masing-masing 70. 70 ya. Pinggang pada sakit dah pinggang. Jadi dalam satu kamar itu, dalam satu istana nih, istana satu orang dapat satu istana. Istananya itu dia dalam istana itu dia punya 70 kamar. Di setiap 70 kamar itu dalam kamarnya ada 70 ranjang. Tiap ranjang ada bidadarinya atu-atu. Begitu. Itu gambaran yang memang disampaikan oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Rasulullah, inna alal jannati kullama aradul qurba min nisaihim wajaduhunna abkaran fayaftadunha min ghairi qadrin wala alamin. Kata Rasulullah, orang-orang di surga, penghuni surga di sana ketika ingin mendekat atau ingin berkebutuhan dengan pasangannya di sana, maka wajaduhunna abkaron, maka mereka akan mendapati pasangannya itu perawan semua. Ya perawan semua kayak awal lagi. Tapi di sini tidak ada la qadarin wala alamin, enggak ada rasa sakit untuk perempuannya dan juga enggak ada kotor di situ. Jadi balik semuanya perawan lagi, termasuk bini kita perawan lagi. Dia punya anak 7, tetap perawan lagi. Ya apa? Ya emang saya mah dulu sesar terus lah. Lebih yang sesar juga lebih enak lagi dari sono. Ini ditafsirkan oleh Imam Jalalain karena memang dari riwayat hadis bahwa penghuni surga itu akan mendapatkan nikmat demikian pada pasangan-pasangannya. Semuanya mendapatkan nikmat. Fakihun aina imun, yaitu mendapatkan nikmat-nikmat di sana. Khabarun tani lianna, ini khabar yang kedua lianna wal awalu fi syughlin. Apa tuh? Maaf, li inna, untuk inna. Inna ashabal jannati, ada dua khabar. Nah, khabar yang keduanya fakihun fi syughlin, khabar yang pertama. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.